Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Salsabila dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kode etik profesi hakim konstitusi. Jadi perlu diketahui sebelumnya teman-teman bahwa Mahkamah Konstitusi termasuk ke dalam lembaga yudikatif negara yang memiliki fungsi untuk menjaga konstitusi demi tegaknya konstitusionalitas hukum di negara Indonesia itu sendiri. Jadi tidak ada kepentingan yang melibatkan partiality dalam menegakkan konstitusi yang seharusnya adalah milik bangsa Indonesia ataupun seluruh masyarakat Indonesia. Jika kita berpacu kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 PMK tahun 2003 menjelaskan tentang kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi. Pada pasal 1 menjelaskan bahwa untuk menjaga kehormatan hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya, maka perlu ditetapkannya kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi. Yang dimana kode etik itu merupakan norma dasar ataupun norma moral yang menjadi pedoman oleh hakim konstitusi dalam menegakkan keadilan dalam menjalankan amanah dan fungsinya bagi bangsa Indonesia. Lalu pada bab 2, pasal 2 menjelaskan ada 4 fungsi kode etik yang ditetapkan kepada hakim konstitusi. Yang pertama, menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian, dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh manapun, independen, arif dan bijaksana, serta tidak memihak, imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan. 3. Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan keempat, memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antara sesama teman sejawat. Oke, itulah tadi penjelasan terkait 4 kode etik hakim konstitusi yang diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 PMK tahun 2003 yang menjadi landasan ataupun patokan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang kepada bangsa dan negara Indonesia. Dan implementasi ataupun cerminan dari kode etik tersebut, teman-teman bisa melihatnya pada video untuk kasus perkara Fathia dan Haris dalam pencemaran nama baik dengan kata Lord Luhut pada cuplikan video berikutnya. Menimbang bahwa Majelis Hakim menukil peribahasa Latin yang berbunyi cogitationis unam nemo patitur, yang artinya tidak ada seorang pun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya hal mana sejalan dengan pernyataan ahli filsafat Rocky Gerung yang bahwa kebebasan bersifat absolut dan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi. Menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi sebagai hak dasar setiap manusia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa menjadi seorang pejabat di dalam pemerintahan harus siap untuk mendapat kritik baik personalitinya maupun kinerjanya. Bahkan seorang Presiden Joko Widodo sering mendapat kritikan, cercaan, bahkan hinaan, baik berkenaan dengan kinerjanya, intelektualitasnya, juga fisiknya. Namun beliau tetap menjadi seorang yang rendah hati, tidak pernah menghiraukan semua itu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi beliau.